bahawa pihaknya memandang serius terhadap dakwaan berkenaan. Kemudian juga akan menggunakan segala hak undang-undang yang tersedia sekiranya tindakan sedemikian diperlukan untuk mempertahankan integriti serta kepentingan negara. Karena media group itu tidak berkuar-kuar, gitu kan? Disuruh diam, gitu. Disuruh diam dari pihak pemerintah mereka, gitu. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Pak Dikebut Official. Kumaha watosna, piye kabare Mas? Ya apa kabare ja? Apik ta geng-geng kabare? Apa runganan nu apa kereba? Kiapu kabare? Bagaimana kabarnya? Semoga kesehatan dan kebahagiaan selalu menemani hidup Anda. Baik kawan, ini ada sebuah berita yang cukup menghebohkan ya, dari Malaysia tentang Osaka Expo 2025. Ceritanya begini nih. Sebuah agen, sebuah agent kreatif, ini dari Malaysia beritanya toh, menuduh bahwa MITI, Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia, ini dituduh mencuri kreativitas dia pada saat Expo Osaka 2025. Pameran ini akan dilaksanakan 13 April, sudah buka ya, 13 April sampai 13 Oktober. Pameran belum berjalan lama, setelah April saja belum habis ya. Ini ada tuduhan seperti itu. Beritanya bagaimana, kita simak dulu, baru nanti kita reaksi lagi. Jangan kemana-mana. Dan juga interior dalaman di kawasan kafe juga dibuat daripada buluh. Jadi itu satu keunikan kerana tidak ada dalam expo ini yang menggunakan buluh sebagai fasad utama bangunan. Kebanyakannya adalah kayu. Jadi itu merupakan satu tarikan kepada semua pengunjung untuk datang singgah di Pavilion Malaysia. Kementerian Pelaburan, Perdagangan dan Industri MITI jalankan siasatan berhubung dakwaan konsep reka bentuk Pavilion Malaysia untuk Expo Dunia 2025 di Osaka telah digunakan tanpa kebenaran. Dalam satu kenyataan pada Sabtu, MITI memaklumkan siasatan bagi mengumpul serta mengesahkan semua fakta berkaitan dakwaan yang tular di media sosial. MITI menjelaskan semua fakta berkaitan dakwaan individu tersebut dikumpul dan disahkan dengan teliti. Kementerian turut menegaskan bahawa pihaknya memandang serius terhadap dakwaan berkenaan. Kemudian juga akan menggunakan segala hak undang-undang yang tersedia sekiranya tindakan sedemikian diperlukan untuk mempertahankan integriti serta kepentingan negara. MITI maklumkan tindakan undang-undang akan diambil apabila perlu bergantung kepada hasil siasatan dan bukti yang dikumpulkan sepanjang proses tersebut berlangsung. Dakwaan tersebut melibatkan seorang pereka tempatan yang mendakwa bahawa konsep reka bentuk asal Pavilion Malaysia telah digunakan tanpa kebenaran dalam penyediaan projek untuk Expo Dunia 2025. Expo Dunia 2025 Osaka merupakan platform penting bagi Malaysia untuk mempamerkan keupayaan dalam pelaburan, perdagangan dan inovasi di peringkat global selain menarik pelabur berkualiti tinggi ke negara ini. An Instagram user has accused the government of using his company's designs for the Malaysian pavilion at the Osaka World Expo in Japan without payment or credit. The user, Faye the Human, claimed that his company was engaged by the Investment, Trade and Industry Ministry in 2022 to develop the concept, theme and architectural direction for the Malaysian pavilion. He said a proposal was presented to key stakeholders, including the Minister, Tengku Zafrul Aziz, and the company was later repeatedly assured that it would be formally appointed for the project. However, he said he was told in January 2023 that the appointment would not proceed and that the ministry wanted to open a tender. The user said the current concept, theme, narrative, and architectural direction being used for the pavilion were appropriated without acknowledgement or compensation. He also claimed that his company was given the runaround in the past 2 years when it tried to get its work acknowledged and fairly compensated. Baik, itulah tadi potongan video daripada berita dari Malaysia yang menyampaikan bahwa MITI atau Perdagangan, ya, Menteri Perdagangan dan Industri Malaysia
di saat Expo Osaka 2025 membawa tema Pavilion Malaysia, kan begitu toh ceritanya. Pavilion Malaysia, tetapi ini ada sebuah sebuah agen konsultan jasa sipil ya, arsitektur dari Karen Media Group, ini dari Malaysia. Dia memprotes bahwa apa yang ditampilkan oleh Pavilion Malaysia oleh Menteri Perdagangan dan Industri di Osaka itu merupakan curian daripada ide yang dia punya, seperti itu kawan. Kok bisa terjadi seperti itu, bagaimana? Ceritanya begini nih sebenarnya ya. Ceritanya begini nih. Karen Media Group ini sebuah jasa konsultan tentang arsitektur kreatif ya. Tim kreatif ya. Konsultan kreatif judulnya ngono lah ya. Ceritanya begitu di Malaysia. Dan dia ini diminta untuk membuat kreativitas dia, membuat sebuah desain yang akan dibawa ke Osaka Expo 2025. Permintaan dari Menteri Perdagangan itu sudah dari tahun 2022, ceritanya begitu kawan, ke CMG, Karen Media Group. Seperti itu. Dari 2022 ke 2025 kan cukup lama toh, 3 tahun. Hanya saja begini masalahnya. Hanya saja pada waktu sudah hari H ditampilkan kreativitas dia itu di Pavilion Malaysia itu tanpa pemberitahuan dari pihak pemerintah kepada agensi tadi, tidak memberitahu, tahu-tahu ditampilkan di Expo itu saja, dan dari pihak CMG tidak mendapatkan kompensasi apapun. Ceritanya begitu kawan. Dan di CNN Indonesia juga diberitakan bahwa V. Elias seorang Instagram ya, seorang apa jenis ini, akun Instagram ya, di akun Instagram dialah yang mempunyai atau mungkin yang bekerja di CMG ya, Karen Media Group, yang dulunya diminta oleh pihak pemerintah membuat sebuah kreativitas yang ditampilkan di Expo Osaka 2025. Sayangnya tidak diberitahu lebih dulu, tapi mereka sudah bertemu dengan pihak pemerintah, dengan perdagangan, Menteri Perdagangan, tetapi diharapkan agar Karen Media Group itu tidak berkuar-kuar gitu kan, disuruh diam dari pihak pemerintah mereka gitu. Atau dia dihilangkan kesempatannya untuk berkembang di masa mendatang. Nek ngomong nih media sosial gitu loh, makanya diharapkan untuk diam saja. Tapi faktanya V kan ngomong di Instagram, jadi booming, jadi rame. Ceritanya begitu. Jadi sebuah kreativitas tuh mahal sekali harganya, terus kok sampai begitunya gitu loh. 2022 padahal sudah diminta supaya membuat sebuah ide, sebuah hasil karya, tetapi sayangnya saat ditampilkan tuh tanpa pemberitahuan terhadap agensi, terhadap konsultan tadi gitu. Sayangnya begitu, yang sangat disayangkan. Akhirnya suruh diam, jangan ngomong lu. Oh kalau ngomong nanti perusahaan kamu tak loh. Gitu kan ceritanya. Jangan banyak ngomong, jangan di post di media, tapi faktanya kan diekspos di media toh. Jadi ya kita nggak tahu, ini kemungkinan nanti akan diadakan siasakan penyelidikan apakah benar seperti itu. Kalau hasilnya sih bagus ya, hasilnya bagus ya, Pavilion Malaysia itu bagus. Bambu ya, desain bambu, arsitekturnya bambu, bagus sekali gambarnya ya. Jadi sayang sekali, hanya saja itu tadi, sebenarnya ini berita juga dari Malaysia dan jasa konsultannya juga di Malaysia sebenarnya, cuman waktu ditampilkan tanpa pemberitahuan ke pihak konsultan. Jadi konsultan ini kira gak ada apa-apa ngono ya judulnya, kurang dibayar tapi sudah diekspos dulu tanpa pemberitahuan, tanpa kompensasi gitu, begitu. Itu kan ya, ini cerita dari Malaysia ini sangat disayangkan, padahal itu juga hasil dari jasa arsitektur mereka sendiri tuh. Kenapa tidak terus terang saja gitu loh. Kalau hasilnya sih mewah, bagus lah, menurut saya bagus ya. Oke, cukup sekian reaksi dari Pak Degabut. Ada salah-salah kata dan belibet kata, mohon maaf. Ada
Yang baik ambil sebagai pelajaran, yang jelek buang saja. Pak Dikabut Official. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.